Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama kami Aliot Willem Belseran, mahasiswa pasca sarjana hukum Universitas Kristen Indonesia, kelas hukum bisnis tahun 2021. Pada kesempatan ini, kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah hukum pertanahan yang diampu oleh Ibu Dr. Diana Napitupulu SHMA dengan judul Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah. Ada pantun berbunyi, pergi naik gunung melihat kawah, di jalan bertemu katak loncat. Pendidikan bukan soal mencari ijazah, namun mencari ilmu yang lebih bermanfaat. Peralihan hak atas tanah atau primer melalui hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian. Dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Berdasarkan pasal 1666 Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1 ayat 1 menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali dengan sifat dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testamen yang baru memperoleh kekuatan mutlak apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal dan sebelumnya ia sudah dapat ditarik kembali. Unsur-unsur dan sifat perjanjian hibah agar dapat dikatakan tentang sesuatu pemberian, perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka, jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya berupa naturaligen verbi tenes atau janji dengan sendirinya. Perkataan pemberian pada pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipakai dalam arti kata yang sempit yang memenuhi syarat-syarat yang disebut di situ dinamakan pemberian. Misalnya syarat dengan cuma-cuma yaitu tanpa pembayaran. Di sini dapat dikatakan tentang suatu formalitas scanning atau hanya untuk memenuhi formalitas pemberian atau garis miring hibah. Hal-hal dalam perjanjian hibah. Satu, yaitu objek. Menurut ketentuan terdapat pada pasal 1667 KUHP Perdata yang berbunyi, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibah batal. Kedua, yaitu larangan. Hal-hal yang tidak dibolehkan dan dilakukan dalam penghibahan adalah sebagai berikut. Butir 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1668 menyebutkan si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah atau hibah semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Butir 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1670 menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain setelah dinyatakan dengan tegas
di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Butir 3, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1678 menyebutkan dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan, atau dalam kurung karena suami istri tanpa perjanjian kawin. Pemisahan harta berarti satu harta atau garis miring harta campuran. Butir keempat, berdasarkan KUHP Perdata pasal 1684, penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami atau tidak dapat diterima selain menurut ketentuan dari bab 5 buku ke-1 KUH Perdata. Berikutnya akan ditampilkan rekan kami contoh kasus yang akan dilanjutkan oleh rekan kami berikutnya. Selanjutnya, setelah apa yang disampaikan oleh Kapten Aliot William Belseran, saya akan coba membacakan atau membawakan hanya mungkin satu saja bagian dari contoh kasus tentang hibah. Sebelum saya masuk untuk contoh kasus tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Robert Yulion Romualdo Sarjana Hukum atau SH. Kebetulan saya lulusan dari Fakultas Hukum UKI angkatan 85, ya sekitar 2-3 tahun di bawah dari ibu dosen sendiri. Yang saya ingin sampaikan, jadi kasus ini bermula dari tentang hibah yang dilakukan oleh Dr. Andes Medelu. Dr. Andes Medelu ini adalah mantan, kalau sekarang ini adalah Kakor Lantas Mabes Polri. Jadi pada saat itu di bawah Direktur Lalu Lintas istilahnya. Beliau menghibahkan sejumlah tanah sekitar kurang lebih 30.000 meter persegi kepada Ditlantas Polri pada saat itu sekitar tahun 1972. Jadi proses hibah itu lalu diterima oleh Mabes Polri karena dianggap hibah sudah berjalan dengan semestinya, dengan bukti adanya surat pernyataan hibah dari Bapak Dr. Andes Medelu sendiri. Nah, persoalan menjadi timbul ketika ahli waris mempertanyakan tentang proses atau hibah itu sendiri, berlangsungnya hibah itu sendiri. Lalu pihak waris coba menghubungi kami sebagai rekan. Pada saat ini bukan sebagai pengacara atau advokat, sebagai rekan saja. Saya bersama dengan Kapten Elliot langsung coba membantu menganalisa saja berdasarkan pengetahuan yang kami punya, tentunya juga berdasarkan apa yang pernah Ibu ajarkan kepada kami. Seperti yang tadi saya sampaikan, sekitar tahun 1972, sertifikat dari luasan tanah 30.000 meter persegi itu terdiri dari sekitar 6 sertifikat hak milik. Jadi 6 sertifikat hak milik yang berikutnya bisa saya sampaikan: sertifikat hak milik nomor 25 tanggal 26 Maret 71, nomor 26 tanggal 26 Maret 71, SHM nomor 27 tanggal 26 Maret 71, SHM nomor 14 tanggal 24 Mei 1971, lalu SHM nomor 30 tanggal 17 Juni 71. Selanjutnya sertifikat hak milik terakhir nomor 31 tanggal 17 Juni tahun 1971. Jadi ke-6 sertifikat tersebut akhirnya setelah dinyatakan proses hibah itu telah berlangsung menurut pihak Medelu bersama dengan kepolisian saat itu, diambil alihlah tanah tersebut oleh Primkopol Polri di Cilegon. Namun setelah kasus ini disampaikan kepada kami coba menganalisa seperti ini. Jadi izin Ibu, ini berupa pemikiran dari kami, saya dan Kapten Aliot untuk masalah tanah ini. Barangkali nanti ada
ada yang Ibu bisa sampaikan kepada kami juga, terima kasih, karena kebetulan kalau memang diperkenankan, kami akan maju untuk memperjuangkan tanah ini. Tanah Merak tersebut jadi berdasarkan hibah, menurut mereka telah dilaksanakan. Hanya analisa kami berdasarkan apa yang kami temukan pada pasal 1682 KUHP, ternyata hibah tersebut harus dilakukan di depan notaris. Jadi kalau tidak melalui notaris, hibah tersebut dianggap tidak sah. Jadi itulah acuan pokok pemikiran kami, bahwa tanah Merak tersebut sebenarnya belum melalui proses hibah yang sesungguhnya atau secara legalitas dapat diakui. Jadi dasar dari segala sesuatunya ternyata pasal 1682 KUHP, hibah harus dilakukan di depan notaris. Jadi harus dikeluarkan sebuah akte oleh notaris. Kalau tidak melalui notaris dianggap tidak sah. Lalu kami juga coba menganalisa dari beberapa azas-azas atas kepemilikan terhadap suatu benda. Jadi kepemilikan suatu benda itu ada mengacu atau mempunyai azas-azas tertentu. Yang pertama, azas orang tidak bisa kehilangan hak milik atas suatu benda hanya atas dasar persetujuannya saja. Orang tidak bisa kehilangan hak atas suatu benda hanya atas dasar persetujuannya saja. Orang hanya bisa kehilangan hak milik terhadap benda tersebut karena ia melakukan tindakan hukum atasnya, baik dilakukan olehnya sendiri atau melalui kuasanya. Jadi kalau tidak melalui proses tindakan hukum yang sebenarnya, jadi berdasarkan asas-asas kepemilikan suatu benda, hibah tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Yang kedua, setiap kepemilikan serta atas benda milik bersama, setiap kepemilikan serta benda atas kepemilikan bersama itu terikat. Yang akan melakukan tindakan hukum atas bagiannya, paling tidak yang berupa tindakan pemilikan, harus memperoleh persetujuan dan kuasa dari pemilik serta yang lain terlebih dahulu, termasuk untuk menyerahkan hak bagian suami atau istri. Jadi pada waktu hibah ini dituliskan dalam surat pernyataan, diketemukan ternyata pihak istri tidak dilibatkan oleh Bapak Dr. Irjen Pol Dr. Andes Madelu tersebut. Jadi dari azas-azas kepemilikan atas suatu benda dapat kita simpulkan juga ternyata hibah yang dilakukan atas kepemilikan tanah di Merak ini bisa dianggap tidak sah. Contoh kasus yang jelas pernah terjadi hal seperti ini, yang mirip seperti ini, pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung pembatalan akta hibah pada kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 530 Perdata titik 5 strip 2017 strip Pengadilan Negeri Bandung. Jadi ada contoh kasus yang bisa dikatakan sebagai jurisprudensi dalam kasus ini. Karena kasus ini ternyata akta hibah seperti ini pernah dibatalkan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 530 Perdata titik 5 garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Bandung. Jadi itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang mendasari adalah pertama pasal 1682, lalu asas-asas kepemilikan terhadap suatu benda yang ada dua tadi, lalu contoh kasus yang dapat kita menjadikan jurisprudensi. Lalu kenapa ada sertifikat yang bisa dimiliki oleh dalam hal ini Primkopol? Ternyata ada acuan juga yang bisa kita pegang. Pembatalan sertifikat hak atas tanah itu bisa dilakukan. Satu, karena Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Kalau kita telusuri dalam kasus ini tidak pernah diketemukan sepotong surat pun yang ditujukan kepada Menteri Agraria tentang pembatalan sertifikat yang dipunyai oleh Bapak Irjen Polisi Madelu tersebut. Yang kedua, pembatalan sertifikat bisa dilakukan kalau ada cacat hukum administratif. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah ditemukan cacat hukum administratif? Ternyata tidak pernah ditemukan juga
cacat hukum administratif dalam ke-6 sertifikat yang dimiliki oleh Bapak Irjen Pol Madelu. Lalu ketiga, adanya pihak lain yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat itu adalah secara sah dan nyata miliknya. Lalu kita temukan juga tidak pernah ada gugatan dari pihak lain atau dalam hal ini Primkopol sendiri tentang kepemilikan tanah terhadap Irjen Pol Madelu tersebut. Nah, berdasarkan beberapa kriteria tersebut, izin Ibu, saya bersama dengan Kapten Elliot William Berseran sepakat secara akademisi, mungkin secara ilmu pengetahuan, hibah yang dilakukan oleh Bapak Irjen Pol Dr. Andes Madelu tersebut tidak sah karena beberapa unsur yang kami temukan tersebut. Oleh karena itu, kami harapkan melalui vlog ini saya sampaikan juga kepada Ibu, mudah-mudahan Ibu juga bisa mendukung kami kalau misalnya memang harus kami masuk ke dalam suatu ranah hukum. Seperti yang Ibu sampaikan juga mungkin bisa diterbitkan surat kuasa bagi teman-teman lainnya. Kami dengan senang hati menunggu hal tersebut. Demikian Ibu, apa yang bisa saya sampaikan mengenai contoh kasus, mengenai hibah yang tadi secara teoritis sudah dibawakan oleh Kapten Elliot William Berseran, lalu secara kasus atau contoh kasus sudah coba saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kapten Elliot William Berseran dan saya sendiri Robert Julian Romualdo pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kepentingan khususnya pembelajaran hukum pertanahan atau hukum agraria yang Ibu ajarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.